Pesta demokrasi tinggal beberapa bulan lagi. Partai politik sibuk saling menyambangi guna membangun komunikasi dan menjajaki koalisi. Saat ini setidaknya sudah ada 3 koalisi. Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Koalisi Indonesia Bersatu, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Idealnya koalisi disepakati bukan hanya agar bisa memenuhi presidensial threshold atau syarat jumlah suara dan kursi, namun juga karena kesamaan visi, mimpi, dan cita-cita membangun negeri. Koalisi seharusnya juga tak hanya membicarakan bagi-bagi kue kekuasaan, namun juga ide dan gagasan. Tak hanya menimbang kepentingan elit, namun juga rakyat kebanyakan. 3 bulan jelang pendaftaran pasangan calon presiden, calon wakil presiden, partai politik mulai merapatkan barisan guna memetakan mana kawan, mana lawan. Akankah peta koalisi yang ada saat ini akan tetap setia dengan janji yang sudah disepakati? Atau memilih bergeser dan ganti komposisi koalisi? Satu Meja The Forum malam ini menghadirkan edisi khusus pemilu. Ini merupakan bentuk dan komitmen Kompas TV guna mengawal dan mewujudkan pemilu damai. Ini merupakan edisi perdana dan satu meja spesial pemilu akan hadir setiap bulan dengan tema dan narasumber yang beragam sesuai dengan dinamika politik dan perkembangan tahapan pemilu yang akan digelar tahun depan. Malam ini saya juga ditemani 2 panelis untuk melihat bagaimana dinamika koalisi partai politik saat ini. Ahmad Khoirul Umam. Malam Ahmad. Dan ada juga Sujiwo Tejo. Mbah Tejo, selamat malam. Dan yang spesial malam ini, Satu Meja The Forum menghadirkan 8 sekjen partai politik dan 1 wakil ketua umum partai. Hasanuddin Wahid, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa. Ahmad Mujani, Sekjen Partai Gerindra. Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum. Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Assalamualaikum. Selamat malam. Berbaju merah, Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Merdeka. Dan ada Mas Arwani Tomafi, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan. Assalamualaikum. Abu Bakar Al-Habsi, Sekjen PKS. Dan ada Teuku Rifki, Sekjen Partai Demokrat. Dan yang terakhir Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem. Inilah Satu Meja The Forum spesial pemilu, koalisi atas nama visi atau demi kursi. Apa masalahnya? Semua kita punya hak ya, untuk menentukan. Hak politik yang menentukan, garis politik yang kita tentukan. Bersama kita baik, nggak bersama pun barangkali baik juga. Demokrasi demikian, kalau ada yang menyatakan dukungan ya kita terima dengan baik, ya kan? Ada yang mendukung, kemudian beralih tiba-tiba tidak mendukung, ya nggak ada masalah. Ada 3 lagi mikir dulu dah.
Tuh bapak-bapak kan diketawain. Lo benar, tapi ya saya bilang ya enggak apa-apa. Mau ikut boleh, enggak ikut ya enggak apa-apa. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Oke, saya akan mulai dari Koalisi Perubahan, partai yang pertama kali mendeklarasikan capres, Mas Anies Baswedan, tapi sampai sekarang belum ada cawapresnya. Mas Hermawi Taslim, 16 Juli katanya ada acara besar-besaran di GBK. Itu deklarasi capres-cawapres? Iya, jadi 16 Juli hari Minggu itu memang konsolidasi internal Partai Nasdem. Tajuk agendanya apel siaga perubahan Partai Nasdem. Itu momentum pertama kita untuk mengecek pasukan setelah perbaikan berkas ke KPU. Hari Minggu kemarin kami partai yang pertama menyampaikan penyempurnaan dan perbaikan berkas. Sesudah itu kita mau ngecek ini orang-orang benar nggak semua ini. Oke. Komitmennya, janjinya kepada partai. Jadi hari Minggu itu tidak berkaitan. Tidak berkaitan dengan deklarasi. Kalau deklarasi cawapres pasti kawan-kawan dari PKS dan Demokrat pasti ikut. Oke. Tapi kita akan undang itu lebih kepada peneguhan barisan. Pengecek pasukan kita dari seluruh Indonesia. Tentang cawapres kita tidak ada alasan untuk terburu-buru. Karena kita sudah yang pertama mengumumkan capres. Kita terus bergulir dan tim 8, nanti Pak Jaki bisa jelaskan. Tim 8 itu sudah menyelesaikan tugasnya, sudah menyerahkan beberapa kandidat dengan reputasi masing-masing kepada Pak Anies. Oke. Sesuai dengan poin 4 piagam kerjasama partai-partai bahwa Pak Anies lah yang akan mengumumkan cawapresnya. Kapan, di mana, jam berapa, ya terserah Anies. Kita tunggu ya. Beri mandat ke beliau. Oke. Kira itu. Baik, Mas Rifki, Sekjen Partai Demokrat. Posisi Demokrat firm akan dukung Mas Anies dengan catatan harus AHY atau gimana sebetulnya? Yang pertama bahwa kami Partai Demokrat menyapa masyarakat seluruh Indonesia dan mendengar adanya aspirasi untuk perubahan. Nah, selain aspirasi dari perubahan itu juga ada seorang tokoh yang disuarakan oleh publik yaitu untuk perubahan yaitu Mas Anies Baswedan. Jadi tentu kami tetap mendukung Mas Anies Baswedan. Nah, masalah cawapres kami telah menyerahkan sesuai dengan piagam kerjasama 3 partai yang kami tanda tangani pada 14 Februari untuk kami serahkan ke Pak Anies dan tentu kewenangannya juga terkait dengan mengumumkan kami serahkan ke Pak Anies. Jadi menunggu saja kapan akan diumumkan? Ya, walaupun aspirasi dari publik juga mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Ya. Tapi siapanya nggak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah, kita serahkan kepada Mas Anies Baswedan. Oke. Pak Sekjen PKS. Siap. Ya. Jadi PKS ini apa? Pasrah bongkoan. Siapapun yang akan diumumkan oleh Mas Anies akan diterima oleh PKS. Pasrah bongkoan bagian daripada kesepakatan yang dilakukan oleh tim 8. Buat kami nama-nama itu sudah ada di depan dan di kantong Pak Anies. Tinggal permasalahannya adalah kapan dan tepatnya waktunya untuk diumumkan. Tinggal kita tunggu. Bongkoan itu bukan berarti diam, diskusi udah tiap hari. Ada perbedaan pandangan? Ya biasa, kalau diskusi nggak beda pandangan bukan diskusi nama. Belajar kelompok? Belajar kelompok. Jadi begitu, jadi buat kami PKS, kita dengan tim yang sudah kita sepakati itu rapat rutin. Terus dan tajam juga. Dan belum selesai rapatnya?
nggak akan selesai kalau belum putus. Berarti sekarang belum putus? Belum. Tinggal diumumkannya kapan, tenang aja. Buat kami, pengumuman ini tinggal tunggu waktunya saja. Ya, kita kalau memang sebelah sana, sebelah sini sudah ngumumkan juga kita bahagia. Tapi waktunya kapan, Bib? Nanti kita tunggu aja pada waktu. Oh, saling nunggu ya? Oh iya. Siapa yang duluan? Nggak boleh terburu-buru. Nggak boleh terburu-buru. Yang duluan kita berharap mungkin yang punya negara atau yang lebih. Oh, yang punya negara. Oke, saya tanya yang punya negara lah. Kita tanya yang punya negara. Oke, yang punya negara. Mas Hasto, jadi PDI Perjuangan ini gimana? Sampai sekarang masih berdua dengan P3 dan partai-partai non-parlemen? Dia gimana? Akan nambah lagi atau gimana, Mas Hasto? Ya, sebelum saya jawab, Mas, ini mengucapkan selamat peringatan Hari Koperasi terlebih dahulu karena ini sangat penting. Ini kan visi, kita bicara visi. Untuk memperjuangkan koperasi kita juga perlu kursi, jadi nyambung tidak temunya di koperasi. Jadi kita memang sudah bersama dengan P3 sudah mengadakan rapat rutin dalam rangka pemenangan Pak Ganjar, kemudian ada Perindo, ada Hanura, komunikasi politik terus dilakukan dengan Bang Doli dari Golkar, kami terus melakukan komunikasi dengan Partai Amanat Nasional, kemudian bahkan dengan Demokrat pun kami menjalin komunikasi dengan baik. Tepuk tangan dong. Dengan Demokrat? Komunikasi yang baik. Juga dengan PKB dan Gerindra, Pak Ahmad Muzani. Jadi tema hari ini sangat penting karena kita membangun semangat persaudaraan, semangat gotong royong, boleh jadi kita berkontestasi, dan kerjasama politik sebagaimana tampil dalam satu meja ini merupakan satu hal yang sangat baik. Kita tampilkan gagasan terbaik bagi Indonesia Raya kita. Setuju? Setuju. Terima kasih. Terus langkah selanjutnya apa? Ya, bulan Juli dan Agustus ini kan penggodokan terhadap bakal calon wakil presiden yang pada tanggal 22 April Presiden Jokowi sudah menyampaikan ke publik nama-nama yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri menambahkan sehingga ada 10 bakal calon wakil presiden yang digodok pada bulan Juli dan Agustus sehingga September sudah siap. Tetapi apakah Ibu Megawati Soekarno Putri bersama dengan Ketua Umum yang mengusung Pak Ganjar akan mengumumkan pada bulan itu? Ya, kita konsultasikan bersama-sama termasuk dengan Presiden Jokowi. Oke, baik. P3, Mas Wani, ini posisi P3 ya, karena kan bergabung dengan PDIP. Nasib KIB-nya gimana sih sebenarnya? Sudah keluar dari KIB atau gimana? Iya, jadi KIB kita dalam posisi masih menjaga komunikasi, ya. Menjaga komunikasi dan perasaan. Sejauh teman-teman yang ada di KIB dan alhamdulillah komunikasi juga masih berjalan dengan baik. Ya. Misalnya PAN yang juga sudah menyampaikan dalam beberapa kesempatan pilihannya, salah satunya ke Pak Ganjar ya waktu itu. Juga komunikasi yang terbangun baik dengan Golkar, saya kira menjadi sangat penting untuk ditunggu ya teman-teman yang ada di KIB ini bisa berlabuh di satu calon presiden yaitu Pak Ganjar Pranowo. Oke, ya. Baik. Pak Budiman. Sebelum silakan. Itu boleh enggak aku nanya? Ya, silakan. Kenapa kok Kompas satu meja ini sekian banyak ada partai, ada Mas Hasanuddin, Mas Muzani, Mas Hermani dan lain sebagainya, Kiai, Mas Teguh. Kok PDI Mas Hasto ada di tengah, itu maksudnya apa gitu? Ya memang di tengah toh. Loh enggak tahu katanya kenapa harus di tengah gitu. Yang jawab siapa? Hasto atau aku? Ya terserah Mas Budiman dong. Yang kalau menurut Habib kan yang punya negara di tengah. Ya sekarang yang punya negara rakyat. Yang punya negara rakyat. Masalahnya apa kalau interpretasiku apakah udah nggak butuh koalisi lagi itu? Bisa sendiri. Butuh koalisi Hasto yang jawab. Loh, gimana? Kita kan sudah bekerja sama. Jadi terminologi kami kerjasama partai politik karena koalisi itu untuk sistem parlementer. Jadi kami bersama dengan PKB dengan kita kan kerjasama. Mas Doli sama Mas Arwani kelihatannya matanya kosong gitu ya. Gitu gimana gitu? Bisa nebak mata kosong. Orang kita dekat sekali sebelum masuk udah bicara panjang lebar. Baik. Saya ke Bang Doli aja dulu ya. Bang Doli ini kan sebelum nanti ke Mas Edi, Mas Muzani. Bang Doli ini kan Golkar juga rame ya. Kadang-kadang ada Dewan Pakar ngomong Agustus deadline. Itu deadline apa toh? Pertama saya ingin mengapresiasi kepada Kompas yang mengumpulkan kita semua. Ya kan? Saya kira yang diperlukan bangsa ini sampai kapanpun adalah persatuan. Dan kalau bicara visi, ini visi Golkar. Menyatukan Indonesia secara keseluruhan. Oke. Dan kita lihat nih,
warna-warni begitu indahnya kalau disatukan semua. Termasuk kehadiran kita semua yang mewakili ini. Nah, kalau soal Golkar, saya kira kita sampai hari ini solid, ya. Kita sudah mengambil keputusan 3 kali yang teratas institusi keputusannya, mulai dari Munas, Rapimnas, dan Rakernas. Kalau soal Pilpres, pertama kita sudah putuskan calon presiden kita Pak Erlangga Hartarto, sampai sekarang belum kita rubah. Dan untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang strategis, menemukan momentum dan keputusan akhirnya, itu kita serahkan mandatnya kepada Pak Erlangga. Dan Pak Erlangga sejauh ini saya kira termasuk ketua umum yang paling rajin berkomunikasi dengan ketua umum partai politik yang lain, ya, untuk membuka komunikasi dan ya menyimpulkan segala kemungkinan yang dalam Pilpres itu pasti suasananya makin lama makin dinamis. Jadi Agustus itu apa? Saya nggak tahu itu tiba-tiba Agustus itu dari mana, mungkin 17 Agustus. 17 Agustus ya kan? Kita merayakan hari kemerdekaan kita di mana semua orang bisa menyampaikan haknya sebagai orang yang merdeka, menyampaikan aspirasi, kira-kira begitu. Oke, Bang Doli, saya ke Mas Mujani, Sekjen Partai Gerindra. Mas Mujani, Pak Prabowo ini kan juga bermanuver ke kiri, ke kanan, dan lain sebagainya. Tapi masih tetap solid dengan PKB. Iya, saya kira sampai sekarang kami hubungan dengan Partai Kebangkitan Bangsa sangat baik. Hubungan Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin sangat akrab, hubungan saya dengan Mas Hasan juga sangat akrab, dan itu juga pesan dari para ulama, para kiai di berbagai macam daerah supaya Pak Prabowo tidak meninggalkan PKB dan PKB tidak meninggalkan Pak Prabowo. Saya kira itu sesuatu yang menjadi pesan, dan Pak Prabowo pada prinsipnya bisa bekerja sama dengan partai politik manapun. Dan tradisi yang kita bangun sekarang ini kan sudah sangat bagus. Ada sebuah tradisi dalam menjelang Pilpres 2024 ini adalah semua partai merasa perlu ada koalisi. Yang sekarang kita kembangkan adalah politik kebersamaan, politik kerjasama, politik gotong royong, politik bareng-bareng. Negara ini adalah negara yang sangat besar, jumlah penduduknya 275 juta, wilayahnya begitu luas, masalahnya begitu ragam. Kemudian masalah negara ini harus dikelola secara bersama-sama. Tidak boleh hanya satu kekuatan, tapi kita harus mengajak bersama-sama. Dan itu terus dikembangkan pola politik itu oleh Pak Prabowo dengan terus merangkul, dan terus berusaha untuk meyakinkan. Karena pada akhirnya negara kita akan kuat kalau kita bersama-sama dan menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, baik. Kalau Mas Hasan, ya, tetap koalisi dan kemesraan dengan Gerindra tetap akan jalan, tapi harus Gus Muhaimin jadi wakil presiden. Ya, itu keputusan muktamar. Keputusan muktamar, Gus Muhaimin harus berlaga di Pilpres 2024. Oleh karena itu, kami membangun kerjasama dengan sahabat-sahabat di Gerindra dan punya komitmen yang sama, yang ditandatangani berdua oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin, bahwa pasangan siapa calon presiden dan wakil presidennya ditandatangani oleh kedua beliau ini. Sampai hari ini kami merasa nyaman dengan Gerindra dan nggak diganggu ya? Kenapa? Nggak merasa diganggu gitu. Kalau diganggu saya sudah pindah duduk nih. Karena saya masih bersama Pak Muzani di sini, bersama teman-teman yang di sini, insya Allah koalisi ini awet, dan diktum-diktum yang sudah kita sepakati bersama tahun lalu, insya Allah pasti akan ditepati bersama. Dan harus ingat Pak Mas Budiman, PKB ini satu-satunya partai yang sudah pernah koalisi dengan semuanya ini. Nah, ini kan mungkin PKS sama PDIP belum pernah satu koalisi gitu. Nah, kalau PKB itu sudah, dengan Demokrat sudah pernah, dengan Pak SBY 10 tahun, dengan Mas Hasto juga kita 10 tahun, dengan Pak Jokowi ini, nah, kita sekarang kerjasama dengan Gerindra pun. Jadi tidak punya hambatan untuk bekerja sama, silaturahim, koordinasi dengan seluruh partai. Dan itu sudah diberikan oleh PKB. Baik, Mas Edi. Mas Edi ini kan akan koalisi ya, kemana-mana, tapi juga membawa nama calon wakil presiden. Publik mengatakan ada Mas Erik yang ditawar. Udah ada yang deal belum sih? Ya, seperti yang kami sampaikan,
dalam pertemuan yang baik dan produktif dengan Ibu Megawati dan teman-teman dari PDIP, kami sampaikan bahwa kita menawarkan Pak Erick Thohir sebagai cawapresnya. Begitu juga ketika kita bertemu dengan Pak Prabowo, teman-teman Gerindra, kami juga sampaikan hal sama. Jadi berbeda mungkin PAN dengan teman-teman partai yang lain ketika masing-masing membahas dan mengusung kandidat capres, kita mengusung dan mendorong kandidat cawapres. Dan itu konsisten. Sejak 1 tahun yang lalu, Pak Erick Thohir. Itu. Nah, kami sekarang berharap bahwa dengan naiknya elektabilitas Pak Erick Thohir, dan ini sekarang terbukti dari berbagai survei yang ada, bahkan beliau terakhir survei dari salah satu lembaga survei mengatakan bahwa Pak Erick Thohir sekarang sudah mengungguli cawapres-cawapres lainnya. Jadi menurut kami ya ini bukan sesuatu yang yang hampa yang kita bawa dan kita tawarkan kepada teman-teman bakal capres lainnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Mas Hasto atau Mas Muzani akan menghubungi kita, ayo kita bersama-sama dengan PAN dan jadi Pak kira-kira Erick Thohir. kemanapun PAN berlabuh, cawapresnya Erick Thohir. Begitu kurang lebih. Oke. Menarik tadi kalau masih boleh. Jadi Mas Hasanuddin ketika ditanya, selama ini aman, nggak diganggu? Enggak. Kalau diganggu kami akan pindah ke Hasto gitu. Jadi, maksud saya ini minta klarifikasi ke Mas Hasto, apakah yang bergabung ke PDI itu yang sudah diganggu-diganggu? Gitu. Ini tadi dari Mas Hasanuddin loh ngomong. Boleh nggak Mas Hasanuddin? Silakan Mas mau jawab. Kita kan tidak saling mengganggu, etika politik dikedepankan. Kalau diganggu saya sudah ada di situ gitu loh. Tolong diklarifikasi. Bukan ganggu, merayu. Oke, Mas Umam, kalau ada percakapan dari para sekjen, prediksi Anda ini koalisi akan menjadi berapa? Kalau misal kita cermati dari sejumlah testimoni yang tadi disampaikan oleh para Bapak Sekjen dan juga Wakil Ketua Umum, saya pikir per hari ini 4 bulan menjelang 25 November pengetokan Capres dan Cawapres oleh KPU, rasanya masih cukup landai dan masih syarat dengan ketidakpastian. Ada yang sangat percaya diri, ada yang masih agak galau, ada juga yang seperti layangan putus. Nah, inilah yang kemudian membuat situasi, kenapa hal itu terjadi? Beberapa faktor, Mas. Salah satunya siapa layangan putus itu? Oh, tentu bisa. Mbak Tejo yang sepertinya bisa menyampaikan. Reza Rahardian. Partai yang dipimpin Reza Rahardian. Artinya layangan putus itu konteksnya tadi masih menimbang, sepertinya iya, sepertinya tidak. Nah, tetapi terlepas dari itu, Mas, sepertinya kalau misal kita cermati lebih detail, ada satu faktor yang membuat kemudian ketidakpastian itu terjaga. Salah satunya adalah tidak adanya satu kekuatan konfigurasi elektoral yang dominan. Sehingga kemudian semuanya flat. Ketika kemudian semuanya flat, akhirnya kemudian mencoba untuk mencari titik temu dan proses negosiasinya menjadi alot. Nah, oleh karena itu kita cermati tadi Pak Edi misalnya, kanan kiri oke. Dan itu adalah sebuah cara pandang yang kemudian seolah mengonfirmasi tadi yang disampaikan oleh Mas Budiman. Ini soal visi atau soal kursi? Ini soal visi atau soal kompensasi? Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah evaluasi bagi kita dalam konteks proses demokrasi, ternyata bukan sesuatu yang monoton terkait dengan konteks visi. Oke, baik. Jadi dengan segala pertimbangan, partai politik tentu akan berhitung visi, untung, rugi dari koalisi. Kami kembali usai jeda.
Oke, salam Mas Budiman. Sebenarnya agak kagok aku panggil Mas karena dia teman seangkatan dulu saya waktu liputan bareng di Kompas. Aku panggil Budiman aja lah. Dan para sekjen dan ketua partai yang tadi belum saya sebut, Mas Edi. Will Rogers, komedian Amerika, pernah berkata bahwa politik itu mahal. Bukan untuk menang, bahkan untuk kalah pun itu mahal. Nah sekarang saya ingin agak mundur ke leluhur sejenak gitu loh. Dulu di zaman tahun 70-an aja, bapak saya itu bilang, termasuk karma buruk adalah orang yang mau bekerja sama, yang dibicarakan untungnya. Harusnya pembicaraan pertama adalah ruginya. Kalau rugi gimana? Saya bekerja sama dengan Mas Umam, nanti kalau rugi, sopo sing bayar. Kono, aku, itu dulu yang diomongin. Itu baru karma bagus. Nah problemnya kelihatannya koalisi ini mau ngomong untungnya aja gitu loh. Kalau aku nggak salah loh ya. Karena terbukti di setiap partai hanya ada badan pemenangan pemilu. Tidak ada badan penyiapan kekalahan. Misalnya bagaimana kalau MK nanti bikin sengketa pemilu terus tugasnya badan ini menenangkan massa. Saya sudah ngomong ini ke Pak Hasim. 2 minggu yang lalu saya di kantornya Pak Hasim Azhari, KPU. Aku jelek-jelek kan presiden juga gitu. Jadi aku ngomong, Mas bisa nggak ini dibentuk badan-badan penyiapan kekalahan pemilu? Gimana Mas Budiman? Piye? Ambil ya. Menambahkan Mas Budiman. Oke. Itu terkait dengan konteks tadi ya, pemenangan, kemudian kekalahan. Ini juga konteks koalisi itu, masyarakat juga masih belum clear Mas. Karena bagaimanapun juga, kalau misal koalisi dianggap itu sebagai bahan dagangan gitu ya, komoditas yang akan dijual, rakyat akan membeli, mana yang sekiranya visinya jelas, cara pandangnya clear. Tetapi kemudian coraknya ini kok masih agak abu-abu nih, belum clear Mbak Tejo. Antara misalnya keberlanjutan versus perubahan. Yang keberlanjutan misalnya Pak Hasto, apa bedanya antara pendukung dari Pak Ganjar, koalisi Pak Ganjar dengan koalisinya Pak Prabowo? Ini masih belum clear. Nah ini yang kemudian membuat kita juga masih menimbang-nimbang. Ini sebenarnya titik bedanya seperti apa? Nah itu yang barangkali perlu diperjelas lebih detail Mas Jadi Budiman. masih blur ya. Soal untung rugi saya tanya pada Hermawi dulu. Bung Hermawi, jadi tadi Tejo mengatakan bukan hanya badan pemenangan, tapi juga badan persiapan untuk kemudian kalah. Kalau dari Bung Hermawi gimana? Iya, jadi hitung juga ruginya sebenarnya. Dalam perspektif pemilu dan dalam permainan apapun, kekalahan dan kemenangan kan biasa. Itu sebuah konsekuensi. Memang Mas Tejo, di kami saya tidak tahu kalau di yang lain memang tidak ada badan khusus yang mempersiapkan menenangkan publik untuk kalah. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang kerjanya, motifnya itu menciptakan ketenangan. Dalam rapat-rapat kita juga kan selalu begitu. Tapi poin saya begini, perubahan, apa yang kami usung perubahan itu sebuah keniscayaan. Pada akhirnya, pada saatnya kita semua akan berubah. Itu pasti. Perubahan sebuah keniscayaan. Kalau tidak mau jadi fosil, tidak mau jadi dinosaurus ya kita harus berubah. Oke. Nah dalam di Nasdem mengatakan it's time, sekarang saatnya berubah. Oleh karena itu kami tetap konsisten, kami tetap membangun trust dengan kawan-kawan. Jadi apapun yang dilakukan, apapun isu yang bergulir, karena kami bangun koalisi ini di atas basis kepercayaan satu dengan yang lain. Oke, baik. Saya akan cross ke Mas Rifki dari Partai Demokrat. Dihitung nggak sih, bukan hanya untungnya bakal dapat ini, dapat itu, tapi kerugian ketika membangun koalisi? Ya, tentu kita setiap partai pasti menghitung. Ada target optimal, ada target minimal. Nah, tentu dalam koalisi pun juga demikian. Artinya kita tentu contoh misalnya terkait dengan capres-cawapres. Kita punya kesepahaman capres adalah Pak Anies. Kita juga mengusulkan dalam proses tahapan sebelumnya juga Ketua Umum kami Mas Ahaye untuk menjadi cawapres. Nah itu kan bagian dari yang kita anggap target optimal. Tetapi kemudian kita kan juga punya kesepakatan untuk ini kita serahkan ke capres, di mana kita ingin sekali agar koalisi perubahan ini tidak hanya berlayar, tetapi juga menang dan dilantik begitu. Nah, jadi kita berpikir jauh, berpikir lebih besar, sehingga target maksimal, optimal, ataupun target minimal itu tentu pasti kita hitung. Bung Habib, jadi kalau tadi Umam mengatakan nggak jelas sebetulnya,
perubahan, kesinambungan yang mau diubah apanya sih sebenarnya kalau dalam perspektif koalisi perubahan ini? Ya, yang pertama setiap pergantian itu pasti ada visi-visi baru. Setiap visi-visi baru itu namanya perubahan. Kalau bukan perubahan berarti kelanjutan dari yang ada. Kita sebagai pemimpin pasti akan melanjutkan hal-hal yang baik dan meninggalkan yang buruk dari kepemimpinan sebelumnya. Buat kami, Jokowi banyak yang baik ya kita ambil, oke. Yang nggak baik tinggalkan dong. Kan kita namanya kepemimpinan baru. Berarti Habib agak menentang Pak Luhut. Biasa kita Pak Luhut pernah bilang, apanya yang mau diubah lagi udah bagus. Iya. Berarti menentang Pak Luhut. Udah asik dia dengan jabatan loh. Jadi Bang Luhut ini udah happy, udah lupa dia melihat ini. Kami yang masih muda pengen asik merebut perubahan ini. Oke, baik. Saya ke Bang Doli ya, Bang Doli. Jadi Golkar tetap optimis dengan koalisi Indonesia Bersatu yang udah dibangun di awal-awal itu. Saya berterima kasih dan mendapatkan alasan yang kuat dari Mas Sujiwo Tejo tadi ya, bahwa sebetulnya koalisi-koalisi atau persatuan ini harusnya juga bicara tentang soal bukan hanya menang saja. 1 tahun 3 bulan yang lalu itulah yang membuat KIB itu terbentuk. Ya, jadi kita waktu itu orang mengatakan ini buat apa bangun koalisi, capresnya nggak ada. Gitu. Justru kita bicara waktu itu bukan hanya untung saja, bukan hanya menang saja. Kita bertemu dengan PAN dan P3 membicarakan apa yang mau kita bangun narasi tentang Indonesia ke depan, ya kan? Dan kita sambil menunjukkan bahwa kalau pembicaraan Pilpres ini jauh-jauh hari sebelum di hari H pendaftaran, ya, kita sudah bisa berdialektika dengan sesama partai maupun dengan masyarakat. Nah, pada akhirnya kalau bicara tentang untung rugi, sekarang sudah mulai agak rugi-rugi karena P3 udah mulai kabur, kan? Udah ada ruginya ya. Jadi Mas Sujiwo Tejo, Golkar dan teman-teman ini sudah menunjukkan bahwa kita juga bicara tentang bukan hanya menang saja, gitu loh. Tapi bicara tentang Indonesia ke depan seperti apa. Nah, berkaitan dengan itu, walaupun ya saya mengatakan ada 4 variabel sebetulnya kita semua partai dalam menghadapi Pilpres. Dalam konteks ini kompetisi. Pertama tentu aja ketemunya itu kena kesamaan visi. Walaupun ini klise. Ya, orang sering mengatakan udahlah, nanti ujung-ujungnya nggak ada. Yang penting menang. Tapi menurut saya walaupun klise ini penting. Ketemunya koalisi-koalisi ini pasti didasari itu dulu. Gitu. Nah yang kedua adalah nggak ada orang yang berkompetisi tidak ingin menang. Pasti semuanya menang. Pertimbangan ini untuk apa berkompetisi pemilu tidak menang. Ini yang menjadi variabel yang juga menjadi pertimbangan. Yang ketiga adalah soal adanya kesamaan psikologi politik. Tadi Pak Sekjen PKB mengatakan bisa ketemu dengan semua partai. Ada partai-partai yang belum ketemu karena peristiwa-peristiwa masa lalu yang menimbulkan psikologi politik. Kita bersyukur. Mana tuh? Kita bersyukur kemarin Mas Hasto ketemu sama Pak Rifki yang tadinya orang nggak pernah bayangkan. Inilah demokrasi kita yang harus kita jaga, bahwa ini kompetisi yang indah ya, yang indah gitu loh. Baik, Bang Doli. Nah, jadi Golkar karena memang waktunya masih cukup, ya kita nikmati aja dinamika ini. Kita ketemu aja dulu rame-rame, diskusi, biolog ketemu dari sana, ketemu dari sini gitu. Ya kayak malam ini ketemu di satu meja ya? Iya. Oke, gitu. baik. Mas Arwani, saya tanya dulu nih. Tadi disebut kabur oleh Bang Doli. Gimana sebetulnya ini? Satu hal ya yang juga harus kita ketahui bahwa membangun kerjasama antar partai politik ya atau koalisi adalah perintah dari konstitusi. 6A ayat 2 jelas di sana. Jadi bukan hanya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 tapi juga perintah. Yang kedua tentu ada tadi disampaikan gagasan, visi ya atau nilai-nilai yang memang nyambung antara partai satu dengan partai yang lainnya. Ya. Yang ketiga tentu ada sejarah, ada perjalanan-perjalanan yang menguatkan antara kekuatan dua partai itu sehingga bisa menyatu. Seperti misalnya PDI Perjuangan dengan P3. Ya, ketika di tengah jalan berlabuh
dengan KIB, tiba-tiba misalnya P3 memutuskan ya dengan segala pencermatan, dengan segala perhitungan memutuskan untuk melakukan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, tentu itu didasari tadi 3 hal tadi. Ya tidak ada misalnya saling meninggalkan atau apa. Jadi kalau sudah perintah konstitusi maka menang kalah saya kira itu bagian dari komitmen pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Oke, baik, ini bukan soal meninggalkan tapi kerjasama politik ya. Itu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong dengan P3 tetap dengan cawapresnya Bang Sandi. Iya. Sama dengan PAN. P3 sudah memutuskan dalam Rapimnas ke-6 kemarin untuk mencalonkan, menyampaikan nama Sandiaga Uno untuk menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Itu. Kita serahkan kepada Mas Harto. Ya. Jadi gimana? P3 sudah menawarkan Sandi sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo. Tadi Mas Edi juga mengatakan ingin mengajukan Erick Thohir sebagai cawapresnya Mas Ganjar. PDIP ini kan punya hak sendiri untuk maju sebenarnya. Gimana merespon itu? Ya kami dengarkan dengan baik, dengan mata hati, dengan pikiran. Kita berdialog tentang Pak Sandi, dialog tentang Pak Erick, bahkan juga dialog tentang Pak Erlangga. Karena beliau juga diusulkan oleh Golkar sebagai capres maupun cawapres. Jadi dengan dialog itu kita bisa mencari siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar, Pak Pranowo. Dan ini merupakan hal yang sangat penting karena pertemuan tertutup pada saat Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Haji Mardiono, Ketua Umum P3, Pak Zulkifli Hasan, itu sebenarnya sudah membahas juga berbagai kemungkinan-kemungkinan dan kita juga tidak bisa melepaskan bahwa keduanya kan menterinya Presiden Jokowi. Nah, sehingga faktor Presiden Jokowi itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk dapat bersama-sama kita dengarkan. Yang terpenting siapapun yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo adalah pasangan terbaik bagi bangsa dan negara untuk melanjutkan dengan Pak Jokowi. Baik, saya ke Mas Mujani. Mas Mujani, ini kalau dalam perspektif dari Partai Gerindra, selain untuk memenuhi kuota 20%, ini soal pembagian pembiayaan kampanye menjadi variabel yang dipertimbangkan nggak sih? Untuk kan Pilpres itu mahal banget sebetulnya. Sebenarnya partai politik itu kan kumpulan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tujuan tertentu dalam partai politik itu selalu kekuasaan. Kekuasaan itu bagi kami adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara. Makanya bagi Pak Prabowo, jabatan presiden itu adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan bernegara dan berbangsa. Maka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara kita perlu mengajak sesama. Maka kemudian ketika Partai Kebangkitan Bangsa ingin bersama-sama dengan kami dengan sangat terbuka, dengan senang hati bisa menerima. Demikian juga jika ada partai-partai lain kami tetap menerima pandangan untuk bisa mencapai tujuan bernegara, berbangsa secara bersama-sama. Karena presiden itu adalah sebuah alat kekuasaan yang bisa untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Karena itu dalam mencapai tujuan agar koalisi itu bisa menang, maka kita harus secara bersama-sama membicarakan bagaimana tujuan bersama-sama itu bisa mencapai dan bisa mencapai kemenangan itu. Artinya kalau soal pembiayaan kampanye gitu menjadi variabel yang dipertimbangkan nggak untuk membangun koalisi? Kan mahal banget itu kan? Iya, kan begini Mas Budi. Pembiayaan dalam pemenangan Pilpres ataupun Pileg itu akan ditentukan oleh bagaimana intensitas kita berhubungan dengan rakyat. Semakin intens berhubungan dengan rakyat dalam teori komunikasi akan semakin menekan pembiayaan. Tapi sebaliknya intensitas itu berkurang dengan rakyat maka itu akan semakin meningkatkan pembiayaan itu. Oke, baik. Mas Edi, kalau kemudian PAN ini kan kemana tadi kan masih Mas Erick ke Gerindra pun kemudian ditawarkan Mas Erick ke PDIP. Ini apa? Semata-mata karena memang efektivitas penggunaan dana kampanye atau seperti apa pertimbangannya? Saya kira bukan berbasis penggunaan dana kampanye. Kalau dana kampanye di PAN itu kita sudah mengenal apa namanya kontribusi wajib dari anggota DPR di seluruh Indonesia itu dipotong gajinya secara sukarela, tetapi kita memberikan arahan, tetapi justru mereka yang dipotong gajinya itu bahkan banyak yang berkontribusi lebih daripada itu. Untuk apa? Untuk membangun partai. Salah satunya juga adalah untuk mempersiapkan ya hajatan 5 tahun ini, pemilu dan pilpres. Jadi kami melihat itu bahwa partai bisa mandiri meskipun dengan keterbatasan yang ada, tetapi kalau kita bicara Pak Erick Thohir, kita melihat bahwa Pak Erick Thohir itu ya punya rekam jejak tangan dingin. Beliau mengelola sebuah media yang tadinya mau bangkrut, kemudian beliau bisa hidupkan kembali.
dengan dana yang terbatas, waktu terbatas, beliau bisa menyelenggarakan Asian Games dengan sukses. Oke, baik. Nah, dan berbagai hal lagi, termasuk yang terakhir, PSSI. Beliau ambil alih PSSI, beliau kelola dengan baik. Ya alhamdulillah kita bisa menorehkan emas di SEA Games. Oke. Nah, itu menurut saya itu adalah bukti-bukti achievement dan itu sudah terlihat di dalam survei-survei yang ada dan itu ya bentuk apresiasi masyarakat terhadap Erick Thohir. Baik, Mas Hasan. Ini kan kelihatannya Pak Prabowo didekati oleh banyak tokoh ya. Ini kan PAN mengajukan Mas Erick. Nah, kalau satu saat kemudian Cak Imin nggak jadi cawapresnya Pak Prabowo, tetap bersama dengan Gerindra atau gimana? Saya jawabnya pertanyaan ini nanti aja ya, kalau terjadi. Sekarang belum terjadi, jadi saya nggak perlu jawab sekarang. Saya yang jawab kalau gitu. Jadi saya yang jawab. Kebetulan saya mau jawab dulu Mas Suju. Enggak, kebetulan aku sering ke pesantren-pesantren. Aku yakin kalau kalian wapresnya Erick Thohir, kemungkinan besar PKB cabut. Kemungkinan PKB? PKB cabut. Cabut, betul nggak Mas? Saya ngomong untung ruginya dulu. Tadi kan Mas Tejo bilang bahwa ini untung ruginya gimana kan begitu. Buat PKB kita udah ngobrol sama juga dengan Gerindra bahwa koalisi harus ngomong untung rugi, ya. Tapi untung rugi untuk siapa? Rakyat ukurannya. Jadi bukan untung rugi buat PKB, tapi untung rugi buat rakyat. Rakyat kalau kami koalisi terus ngusung pasangan capres cawapres yang disepakati dikatakan Pak Prabowo sama Gus Muhaimin jadi pasangan cawapres, itu menguntungkan rakyat apa merugikan rakyat? Jadi ukurannya di sana. Kalau ngomong untung rugi itu untung ruginya untuk rakyat, untuk bangsa ini, bukan kami ini. Karena kami ini hanya alat untuk membuat rakyat untung, bukan alat untuk membuat rakyat rugi. Jadi koalisi ini untung ruginya untuk siapa Mas Tejo? Rakyat, bukan partai politik. Oke, baik Pak Hasan ya. Jadi setiap partai politik punya strategi berbeda untuk koalisi di setiap pemilu. Koalisi juga perlu dipikirkan untuk politik jangka panjang. Membedah beda koalisi antar perubahan, kesinambungan juga kadang-kadang tidak terlalu jelas menurut Mas Umam. Tapi akan kita bahas setelah jeda berikut ini.
pemilih untuk pemilu tahun 2024. Sementara ada 18 partai politik yang memperebutkan 580 kursi di parlemen. Dan bagaimana dinamika koalisi partai politik pada pemilu sebelumnya. Kita akan mengintip seperti apa dinamika di 2014 dan juga 2019 lewat layar yang ada di samping saya. Kalau kita lihat di 2014 ini ada 10 partai politik yang lolos ke parlemen. Ada PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Nasdem, PKS, P3 dan juga Hanura. Bedanya dengan di 2014, di 2019 tidak ada Hanura. Jadi kalau tadi di 2014 ada 10 partai politik yang lolos ke parlemen, di 2019 hanya 9 partai politik, minus partai Hanura. Kita lihat, di Pilpres 2014, kala itu Pak Jokowi bersanding dengan Pak Yusuf Kala dengan 4 parpol pengusung. Ada PDIP, Nasdem, PKB, dan juga Hanura. Sementara lawannya, kala itu Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa, partai pengusungnya ada Gerindra, PAN, PKS, Partai Golkar, P3, dan juga PBB. Pak Jokowi dan juga Yusuf Kala memenangkan Pilpres di tahun 2014 dan kemudian kala itu kalau kita lihat di 2014 kemudian bergabunglah P3, PAN dan juga Golkar masuk ke koalisi pemerintahan sehingga kekuatan pemerintah kala itu Jokowi JK ada di 68,9% di parlemen. Sementara kalau kita lihat di 2019 ketika Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai kepala pemerintahan dengan partai pengusung PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, P3 dan juga Hanura, kala itu sempat melawan Pak Prabowo dan juga Sandiaga Uno dengan partai pengusung Gerindra, PKS, Partai Demokrat dan juga PAN. Ketika Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin menang Pilpres, kemudian Gerindra dan PAN bergabung ke pemerintah. Kalau kita lihat jumlah kekuatan di DPR menjadi 81,9%. Itu yang terjadi di 2014 dan 2019. Lalu akan seperti apa di 2024 Mbak Tejo? Iya, kalau aku gini sih memang agak rumit ini karena aku bukan teoritisi, jadi agak rumit mengebayangkan koalisi. Saya cuma dari kehidupan sehari-hari aja. Koalisi itu bisa gampang kalau misalkan ada satu keseragaman yang itu boleh dipakai oleh semuanya. Misalkan seburuk-buruknya zaman Orde Baru, seingatku itu gambar Bung Karno nggak boleh dipakai sebagai alat peraga pemilu. Oke. Karena Bung Karno milik semuanya. Nah mungkin nanti bisa ditanyakan, mumpung ada ahli Bung Karno di sini. Hasto ini doktornya kan 2, ini ahli Bung Karno ini. Saya tahu banyak. Jadi apa memang nggak boleh sama PDI kalau koalisi lain masang gambar Bung Karno? Itu aja sih. Oh. Oke. Enggak, tapi sekarang jangan dimonopoli, yang lain-lain. Kami nggak monopoli, Bung Karno adalah proklamator dan bapak bangsa. Sehingga partai lain mau pakai silahkan. Tapi nggak ada yang pakai itu. Ya, kita persilahkan untuk pakai Bung Karno, bapak bangsa. Mulai bisa sila PKB pakai. Oke ya, mungkin yang nah koalisi jangan terlalu berat karena ada koalisi yang lebih berat dari koalisi partai, yaitu koalisi suami istri. Sebeda-bedanya partai, Livi, ini aku serius. Sebeda-bedanya partai, kantornya jauh-jauh. Paling ketemu seminggu sekali. Suami istri itu beda. Ada yang sukanya drakor, ada yang sukanya National Geographic. Gitu loh. Tapi harus kumpul satu rumah, satu ranjang lagi. Itu bisa bagaimana? Jadi kalau teman-teman narsum ini membayangkan koalisi berat, jangan-jangan Pak Hermawi Taslim, Pak Abu Bakar dan lain sebagainya, belum punya masalah dengan istri. Gitu loh. Itu aja sih. Kalau punya masalah dengan istri dan tetap langgeng, Mbak Tejo, itu berarti bisa koalisi. Baik, Mbak Tejo. Jadi koalisi diperpolitikan, biarlah koalisi diperpolitikan, tapi jangan sampai kemudian konfliknya terbawa ke rumah tangga nanti politiknya ya. Tapi kalau tadi itu adalah koalisi yang kemudian harapan dari seorang Mbak Tejo. Tapi gimana sih harapan masyarakat? Kita akan lihat ini dia. Akan ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh koalisi partai untuk bisa mensejahterakan masyarakat juga supaya bisa memilih orang-orang yang tepat, yang punya kapabilitas, yang kompeten di bidangnya masing-masing, nggak cuma titipan-titipan doang. Ya harapannya supaya mensejahterakan rakyat Indonesia, biar amanah semua pemerintah yang baru. Semoga koalisi-koalisi partai ini bisa membuat visi dan misi yang nggak cuma memajukan
para pengusaha atau para petinggi-petinggi, tapi juga memajukan masyarakat Indonesia. Ada gabung ya antara partai satu dengan yang lainnya. Ya semoga sih partai yang dengan adanya penggabungan itu dia lebih mementingkan rakyat gitu ya, lebih amanah gitu. Mereka harus pastikan dulu mereka sejalan secara visi dan misi. Soalnya ya jangan sampai nanti dari awal aja udah nggak sejalan, kelanjutannya kita nggak tahu kan kayak gimana. Sebenarnya menurut aku itu kan koalisi itu adalah bagian dari demokrasi, asalkan visi misinya sama. Harapan saya sih dengan adanya partai-partai yang saling berkoalisi, bergabung, itu partai-partai itu akan saling bekerja sama, merumuskan suatu kebijakan yang tentunya terbaik untuk bangsa dan negara kita ya, untuk rakyat. Harapan saya sih koalisinya harusnya sih lebih mementingin rakyat ya. Harapannya sih lebih ke mementingkan rakyat, apa yang mau rakyat harus dituruti, jangan mementingkan visi misi dari partainya sendiri. Iya, jadi kalau tadi kita simak bersama, harapan masyarakat itu partai koalisi ini bisa punya kesamaan satu visi dan juga misi, dan tentunya ada langkah yang konkret. Karena jangan sampai akrabnya di awal, belum sampai akhir udah bubar di tengah jalan. Kira-kira begitu Mas Budiman. Oke, thank you Livi. Saya tanyakan aja kepada aktor-aktornya ya. Oke, Mas Edi, ini kan menarik ya. Kalau pengalaman tadi dari Gerindra, dari oposisi, kemudian masuk bergabung dalam barisan pemerintahan. Kemudian PAN, kemudian di tengah-tengah, kemudian masuk. Tapi kenapa ini koalisi tidak langsung langgeng aja ke 2024? Ya saya kira kalau kita lihat dari 2014, 2019, bahkan sebelumnya ya koalisi-koalisi yang mengusung presiden di awal itu bertahan sampai di akhir. Memang dalam periode 2014-2019 ada penambahan yang tadinya berseberangan akhirnya bergabung. Tetapi ini merupakan bagian dari sebuah konsensus yang kita bangun karena ya memang tadi sampaikan Mas Hasto, ini beban yang ada di negara ini memang harus dipikul oleh bersama-sama. Jadi ini memang bagian dari gotong royong kita. Jadi ini gotong royong, bahkan akhirnya ya kita melihat bahwa partai-partai ini pun kalau dilihat di parlemen kerjasamanya sangat cair, bahkan perbedaan tidak ada partai di luar maupun di dalam pemerintah, itu kita bekerjasama dengan sangat cair di parlemen. Tetapi saya kira ke depannya gotong royong ini harus tetap dipertahankan, jangan sampai kita kemudian melakukan pembelahan di mana partai-partai yang pada saat kemudian di awal tidak mengusung kandidat yang menang ditinggalkan sama sekali. Saya kira itu bukan budaya politik di Indonesia. Baik. Kalau Mas Mujani, ini kan Pak Prabowo kemarin oposisi 2019 keras sekali dengan kemudian Pak Jokowi dan kemudian bergabung di pemerintahan. Itu pertimbangannya apa sebetulnya? Ya sudah berapa kali Pak Prabowo menyampaikan pandangan ini ke depan publik. Saya kira pandangan itu sudah disampaikan oleh beliau. Tapi yang paling penting adalah bahwa bangsa ini perlu sebuah suasana yang lebih cooling down untuk membangun bangsa yang lebih kondusif bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Karena itu harus ada upaya untuk saling mundur selangkah, maju selangkah dan seterusnya. Suasana ini harus dibangun dan Pak Prabowo mencoba mempelopori itu dan Pak Jokowi mengulurkan tangan, Pak Prabowo menyambut uluran tangan itu dengan baik. Dan itu sebuah contoh yang baik bagaimana suasana ini harus terus kita bangun sehingga kerukunan, keguyuban dan suasana yang makin kondusif itu harus kita bangun. Tidak mungkin bangsa ini dalam suasana ketegangan yang terus-menerus kita pelihara dan tidak mungkin suasana kekontok-kontokan itu terus kita openi sebagai sebuah cara untuk terus membina eksistensi partai kita. Terus-terusan begitu ya, nggak mungkin. Oke, Mas Hasto, kalau dari pengalaman kan dulu Pak Jokowi dengan PDIP dengan Nasdem itu kan erat banget ya, erat sekali bergabung. Tapi sekarang kemudian seakan-akan eker-ekeran gitu kan, seakan-akan agak jauh berjaga jarak. Itu apa yang terjadi sebetulnya? Ya kami nggak eker-ekeran itu sepertinya berebut rezeki. Tapi berebut apa? Jadi kita hormati ketika Nasdem mengambil keputusan ya jauh lebih awal tentang siapa yang menjadi calon presiden dari Nasdem dan kemudian mengatakan sebagai antitesa dari Pak Presiden Jokowi, maka kemudian kami menyampaikan suatu sikapnya. Tetapi dialog tetap dilakukan dengan Partai Nasdem karena kerjasama di DPR buktinya membahas RUU Kesehatan juga dapat dilakukan secara bersama-sama bahwa ada perbedaan politik terkait calon presiden. PDI Perjuangan punya
Pak Ganjar Pranowo, Nasdem punya Pak Anies, tetapi proses dialog dilakukan. Bahkan Mbak Puan pun bertemu dengan Pak Anies di Arab Saudi ketika menunaikan ibadah haji. Ini kan suatu hal yang positif. Maka Pilpres 2024 ini akan menjadi pertarungan narasi karena politik identitas kita sudah belajar sangat banyak, itu membelah. Maka mengapa ketika Presiden Jokowi pada periode kedua setelah dialog dengan Ibu Megawati Soekarno Putri memutuskan bagaimana Gerindra juga diajak bergabung, Pak Prabowo masuk di dalam kabinet, kemudian Pak Sandi masuk dalam kabinet. Ini kan sesuatu hal yang bagus karena seorang pemimpin itu bukan hanya visioner membumi, tetapi juga punya kekuatan batin. Kita bisa bayangkan kalau pemimpin tidak ngerti saat durung ini menarah dan kemudian kita menghadapi pandemi, kita menghadapi COVID-19 yang luar biasa. Bayangkan kalau di situ ada kekuatan oposisi yang seimbang di parlemen, itu akan menyulitkan bangsa dan negara. Maka keputusan ketika Pak Prabowo bergabung, ketika PAN bergabung menunjukkan suatu spirit gotong royong yang juga ditunjukkan tidak hanya oleh Presiden Jokowi tapi Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai sosok negarawan, ketua umum partai politik yang paling senior, dan dengan bergabung bersama-sama meskipun 2024 ada berbagai perbedaan terkait dengan calon presiden, tetapi kami meyakini bahwa pengalaman 2014 dan 2019 akan membuat 2024 menjadi lebih sejuk di dalam menyampaikan. Oke, baik. Saya ke Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. 10 tahun bersama-sama dengan Pak Jokowi, bersama dengan PDI Perjuangan, P3, dan sekarang kemudian kelihatannya agak pecah karena berbeda pilihan. Tidak akan menjadi oposisi yang abadi ya? Bukan pecah, ini bukan pecah. Otonomitas partai dihormati. Oke. Kami bersama Pak Jokowi 10 tahun itu pengusung utama. Jadi kita bukan pengikut dari belakang. Bukan setelah kalah bergabung. Komitmen kita dengan pemerintahan Jokowi itu sampai akhir. Meskipun Mas Hasto sering bilang kita suruh keluar, kita tidak akan keluar. Janji kita kepada rakyat. Kita janji kepada rakyat. Kecuali kalau dikeluarkan gitu. Nah itu lain lagi, lain soal kan. Nah, kemungkinan yang akan terjadi ke depan adalah pertama, kami akan terus bersama-sama dalam semangat kebangsaan. Ya, kemungkinan pertama itu kita akan terus bersama-sama dalam semangat kebangsaan untuk membangun. Oleh karena itu silaturahmi ini sebuah keniscayaan. Siapa yang bisa bangun negara sebesar ini sendiri? Buktinya bahkan PDIP yang sudah lolos presiden threshold juga masih butuh teman. Itu semangat kebersamaan itu kita harus bangun. Jadi perbedaan-perbedaan pilihan itu biasa saja. Dan kita di lapangan itu juga biasa-biasa saja. Jadi poinnya adalah bukan perbedaan yang kita perlu tonjolkan. Ini sebuah kompetisi. Sekarang kita bertanding, nanti pada saatnya kita bersanding. Kebersamaan, kepentingan bangsa itu harus yang utama. Oke. Jadi bagi Nasdem, Nasdem siap berkorban. Siap berkorban apapun untuk kepentingan bangsa. Oke. Kepentingan partai di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu kami selalu diajarkan, ya kita nggak usah ngoyo. Kalau ini kepentingan bangsa, kita ngalah. Ini kepentingan partai pribadi ngalah. Jadi ini biasa saja. Biasa ya. Dan situasi sekarang ini menurut saya jauh lebih baik daripada 2019. Oke. Yang sangat tajam polarisasinya. Kita sama-sama merasakan itu. Dan biarlah perbedaan-perbedaan perbedaan pilihan ini menjadi warna-warni kehidupan seperti kawan-kawan yang ada sekarang. Oke. Bang Rifki, jadi kalau Bang Rifki gimana? Untuk Rifki, apakah kemudian melihat fenomena Nasdem yang kemudian 10 tahun kemudian ya otonomi partai kemudian berpisah. Kalau Demokrat melihatnya gimana? Koalisi yang berubah-ubah sangat cair sebetulnya. Ya kami melihatnya baik ya, artinya terkait dengan tentu Nasdem juga dengan struktur partainya juga mendengarkan harapan-harapan publik di lapangan. Adanya juga keinginan-keinginan publik untuk mungkin terjadinya perubahan. Jadi kami mempunyai perasaan yang sama, mendengarkan hal yang sama, bertemu PKS, bertemu Nasdem yang tadinya ada di pemerintahan, kami lihat kami mempunyai platform dan spirit yang sama. Jadi suatu hal yang baik. Tapi tentu
kami juga terus membuka komunikasi dengan koalisi-koalisi lain. Dengan Mas Hasto, dengan partai-partai lain tentu kami terus terbuka untuk komunikasi. Habib, tadi kalau Bung Hermawi kan bertanding untuk bersanding. Nah kalau PKS juga akan, kalaupun nanti kalah akan bersanding juga atau gimana? Gini, situasi kalah menang belum kelihatan. Oh belum kelihatan, nggak mau ngomong ke dulu ya? Belum terbaca. Jangan kita anggap yang merasa besar itu bakal menang. Bakal menang, belum tentu. Belum tentu. Ada ayatnya kalau berkuan, kabar dulu Pak. Ada ayatnya, kamin fi'atin qalila ghalabat fi'atin kasatan bismillah. Jadi kelompok yang kecil itu bisa menang tuh kadang-kadang. Jadi kita bangga, terima kasih sama Kakak Surya Paloh udah memberikan semangat ya. Dipilihlah si Fulan. Buat PKS ini siapa saja sebenarnya bisa. Tinggal menjelaskan siapa yang umat lebih dekat. Rakyat lebih dekat. Rakyat lebih mau. Itu problemnya. Sehingga begitu kita bukan sekedar kekuasaan si A si B di PKS, nggak ada. Suara bawah itu menentukan nasib pilihan. Sehingga begitu dari Nasdem bikin terus ini kita juga udah standby. Bukan berarti kita nggak komunikasi. Dengan PD kita komunikasi. Tanya Hasto, kita komunikasi nggak Hasto? Komunikasi. Coba dengan Golkar, saya tanya komunikasi enggak? Oh selalu, lancar. Kita datang, dengan PAN saya tanya komunikasi enggak? Oh pasti dong komunikasi. Jadi kita komunikasi. Cocok. Ya, PKB, P3. Artinya apa? Komunikasi ini kita lakukan dengan baik, dengan sempurna. Adapun pilihan soal waktu dan momentum. Momentum. Jadi Bang Budiman, pertemuan ini pertemuan membahagiakan. Jadi Bang Tejo biar kompor-kompor maksudnya mau mengarahkan ke persatuan. Perubahan untuk persatuan. Begitu. Bang Doli, Golkar ini kan memang piawai ya. Selalu berada di pemerintahan gitu. Sekarang juga kelihatannya akan merapat kepada yang kira-kira bakal menang gitu. Agar berada di pemerintahan. Gitu Pak. Mas Budiman, pertama saya surprise, kaget, dan bersyukur ternyata Mas Suji Tewo ini sangat Golkar. Dari tadi pandangannya sama. Jadi Golkar ini sebetulnya dalam bangun koalisi itu bisa bekerja sama dengan siapa saja, ya. Sama KIB kalau tadi Habib bilang ya belum tentu yang besar itu menang, yang kecil KIB ini kecil bisa menang juga. Berarti kan kira-kira begitu ya. KIB itu kecil. Kalau dibilang kecil. Contohnya kalau ada di bawah lebih kecil lagi ya kita nggak tahu. Nah maksudnya begini, kalau bicara tentang soal posisi ya hari ini Golkar bagian dari koalisi pemerintahan yang saya kira komunikasinya sangat intensif ya dengan semua partai koalisi termasuk Pak Presiden. Saya kira sampai nanti berakhir periode kepemerintahan ini posisi itu tidak akan berubah dan itu terus diperkuat. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk mensukseskan pemerintahan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahwa kemudian nanti pilihan-pilihan politik di akhir, yaitu tentu ini yang sekarang sedang kita rajut. Karena suasananya kan masih sangat dinamis dan segala kemungkinan itu masih mungkin terjadi. Nah, tadi saya tambahkan ada dua lagi sebetulnya jadi pertimbangan kita. Yang pertama, yang keempat itu adalah bahwa jangan lupa pemilu kita ini sekarang berbeda, bahwa pileg dan pilpres itu sama. Jadi pertimbangan pimpinan-pimpinan partai politik ini tidak bisa berpikir hanya pilpres sendiri. Tapi juga harus mempertimbangkan ini efek elektoral terhadap partainya seperti apa. Nah, yang ketiga juga yang paling penting adalah pemilu ini harus menjadi bagian dari penguatan partai politik. Makanya harus mempertimbangkan misalnya proses kaderisasi, siapa tokoh-tokoh yang mau kita munculkan, apa keterikatannya dengan partai politik gitu. Ini yang saya kira juga menjadi penting, variabel yang juga pasti dipertimbangkan oleh partai politik termasuk Golkar. Nah, itu yang saya kira nanti akan menjadi dasar pada akhirnya pada momentum dan waktu yang tepat kita akan berkoalisi dengan siapa. Dan kami siap dengan siapapun. Dengan siapa saja. Seperti suami istri tadi. Gitu. Mas Budiman, ada satu sedikit menambahkan Mas Budiman terkait dengan konteks faktor. Ada satu faktor yang barangkali belum kita hitung. Secara teoritik, Geoffrey Freedom itu membagi pembentukan koalisi setidaknya ada beberapa faktor. Pertama, tadi sudah diulas, kesamaan historis dan juga ideologis. Yang kedua, kesamaan visi, misi, platform di dalam konteks pemerintahan. Yang ketiga, pragmatisme.
Nah, karakternya adalah office seeking. Oleh karena itu data tadi dari hasil pemilu 2019, 2014 mengonfirmasi bahwa ternyata basis koalisi itu bukan sesuatu yang sifatnya rigid. Dia begitu cair. Yang kemudian kalah bisa kemudian ikut yang menang. Dan itu berkali-kali kita saksikan. Tetapi per hari ini menuju di 2024 ada situasi yang berbeda. Kalau misal tadi menggunakan analogi dari Mbah Tejo soal perkawinan, ada situasi saat ini yang kemudian kita bahasakan sebagai the invisible hand. The invisible yang hand. kemudian memainkan, mengorkestrasi, mengontrol basis-basis kekuatan partai-partai politik ini bisa go or no go di dalam konteks pembentukan koalisi. Nah, itu kemudian menggunakan instrumen penegakan hukum dan ini sifatnya sesuatu yang tidak mudah dibuktikan, tetapi begitu mudah untuk dirasakan. Nah, kalau misal menggunakan analogi perkawinan tadi Mbak Tejo, ini semacam sebuah model koalisi yang basisnya adalah weting tresno jalaran soko dipekso. Oke, baik ya. Pak Sekjen P3. Ya. Itu terjemahan. Motif atau faktor yang paling menentukan koalisi P3 apa? Tadi weting tresno mergo dipekso, pragmatisme atau apa sebetulnya? Iya, jadi kerjasama politik itu kan memang melahirkan konsekuensi sharing ya, sharing peran, lalu juga terkait dengan berbagi kekuasaan. Itu sudah sesuatu yang niscaya. Nggak perlu kita tutup-tutupi misalnya koalisi ngejar kursi. Pasti partai didirikan itu untuk menang. Ya. Untuk menang kenapa? Ya untuk mewujudkan gagasan, visi, nilai-nilai yang dibangun bersama di koalisi itu. Maka untuk menang harus menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh koalisi itu sendiri. Nah, untungnya sejarah Indonesia dengan kemajemukan yang kita punya ini adalah sejarah bersatu, bukan sejarah berseteru. Ya mulai dari BPUPKI, lalu Orde Lama, bagaimana di Orde Baru kami dengan PDI dimarginalkan, lalu Orde Reformasi, semuanya siapa yang menang kalah itu tetap Indonesia. Oke. Jadi ini yang barangkali juga harus menjadi perhatian. Kompas malam ini juga telah menghadirkan kita semua memulai 2024 ini dengan semangat bahwa sejarah Indonesia, sejarah politik Indonesia, sejarah bersatu, bukan sejarah. Baik, saya ke Mas Hasanuddin Wahid, Sekjen PKB. Tadi ada beberapa analisis yang menentukan koalisi itu ada invisible hand, ada pragmatisme, ada kemudian pendekatan historis. Kalau panduan dari PKB kemana, Mas Hasan? Apa yang dipakai? Pasti ya, yang pertama visi wajib. Kenapa? Mungkin klise tadi menurut teman dari Golkar, tapi buat saya nggak klise. Visi itu penting. Kalau kemudian kami berkoalisi, nggak ada visinya, apa muka kami di hadapan rakyat itu ditaruh di mana? Jadi visi harus tetap menjadi wajah penting dari koalisi ini, bukan kursi. Kursi itu adalah konsekuensi logis dari perjuangan pencapaian visi ini. Dan masing-masing kan punya visi. Tapi visi besar kita semuanya kan tidak boleh kemudian mengalahkan kepentingan nasional kita. Jadi urusan pertama itu. Yang kedua program, Mas. Jadi jangan paksa-paksa partai politik sibuk bicara siapa pasangan dengan siapa, siapa koalisi dengan siapa. Paksalah kami untuk kemudian adu program. Adu program. Contoh, di mana-manapun Gus Muhaimin selalu ngomong siapa yang mau membersamai saya dan PKB memperjuangkan 5 miliar per desa, itulah kawan koalisi kami. Kami juga nyatakan itu kepada sahabat-sahabat Gerindra. Gerindra juga oke. Oh, desa ini penting. Desa ini penting, hidup matinya kita di desa. Kalau PKB Gus Muhaimin usul 5% dana desa, kami juga oke. Nah, itu kami ngomong program, tidak melulu visi ya. Visi dan program. Oke. Programnya apa? Nah, program-program yang baik dari Pak Jokowi sudah tentu kami laksanakan, kami lanjutkan. Kenapa? Karena yang diperlukan di bangsa ini adalah keberlanjutan. Keberlanjutan. Mohon maaf, kita cukup kemudian perpindahan kekuasaan dari Pak Soekarno ke Pak Harto dengan berdarah-darah. Cukuplah kita dari Pak Harto ke selanjutnya Pak Habibie atau Gus Dur. Sekarang harus lebih smooth. Semuanya harus smooth. Lebih mulus. Mulusnya itu dimulai dari sekarang. Koalisi ini tolong para pengamat, tolong para rakyat. Dikte kami dengan koalisi program, koalisi visi, bukan koalisi siapa dengan siapa. Baik. Jadi apa sih sebenarnya beda koalisi partai politik yang bakal terbentuk dan kemudian kemanfaatannya bagi rakyat? Kami diskusikan setelah jeda berikut ini.
Prabowo, Ganjar Pranoto. Partai pengusungnya tahu? Prabowo dari Gerindra, Anies Nasdem, dan Ganjar PDIP. Kalau untuk parpol pengusungnya sendiri, yang pertama dari Pak Prabowo itu ada dari Partai Gerindra, yang kedua dari Pak Ganjar itu ada PDI Perjuangan, dan yang terakhir dari Pak Anies itu dari Nasdem. Apalagi itu saya tidak tahu itu karena kita sibuk dari pagi sampai malam ini. Kalau partai politik yang saya tahu itu tuh dari Pak Ganjar itu PDI Perjuangan, dari Pak Anies itu Gerindra, Nasdem kalau ini dari ini apa Pak Prabowo itu ini Gerindra. Ada 3. Tahu partainya Pak dari mana? Partai Pak Ganjar dari PDIP, Pak Prabowo dari Gerindra, Anies Baswedan dari Nasdem. Nah itu toh kalau Prabowo kan sudah sering nyalon. Kalau Pak Ganjar? Ganjar tahu. Pak Anies tahu. Partainya mereka tahu nggak Bu? Nggak. Belum tahu. Kayak ini orang Pulut ini sibuk dengan jualan di pasar. Ya Mas Umam, tadi saya bilang soal apa? Sampai bilang soal invisible hand yang ngatur orkestrasi koalisi ini. Gimana? Apa mungkin itu Pak Jokowi? Waduh, Loh, kenapa enggak. begitu Pak? Kan yang paling berkuasa kan, masa ada yang lebih berkuasa lagi dari Pak? Ini hasil penerawangan langit atau gimana? Enggak, siapa tahu gitu loh. Enggak, tapi kalau saya ya, saya enggak ada, saya dekat sama teman-teman Demokrat juga, sama PKS, bahkan sama PAN, meskipun enggak Pak Edi langsung. Gini, kayak orang nikah, Bud. Itu kalaupun dijodohkan, misalkan yang menjodohkan Pak Jokowi, aku juga gak apa-apa. Karena banyak teman-teman saya yang pernikahannya dijodohkan dan awet. Logikanya, orang tua itu mohon maaf, dari nyeboin, dari mandiin, dia sudah tahu karakter anak. Bahkan dia tahu, aku akan jodohin sama itu karena aku tahu karaktermu. Dan awet sampai sekarang. Terus aku gak kenal mah. Oke, kamu mau, ini bener Mas Tovami ya. Arwani, Gus Arwani. Bukan, Arwani. Selama mama masih mencintai istri saya akan berusaha mencintainya. Dan sampai sekarang langgeng. Sementara yang sok-sokan modern nyari jodoh sendiri, banyak yang cerai juga. Jadi maksud Mbah Tejo untuk koalisi kalaupun dijodoh-jodohin, dipaksa oleh invisible hand, oke-oke saja Mbah. Bukan Pak Jokowi ya maksudnya ya. Oke. Cuman lah ini saya pernah lihat di Blitar kalau nggak Madura Mas Hasto, Mas Doli. Saya bilang Caimin sampean itu kok dikatain apapun menter, disindir Pak Bu Mega menter, disindir Pak Surya Paloh menter. Dia jawabannya ini di publik loh. Nggak apa-apa Mas, asal nggak disindir Pak Jokowi. Saya takut kalau Pak Jokowi. Nah saya nanya sekalian, apakah ini cara Caimin untuk merendahkan diri apa memang takut sama Pak Jokowi gitu aja. Jadi nanti koalisinya tinggal diatur gitu loh. Gimana gitu? Gimana? Kalau soal takut atau enggak Mbah, ini juga menjadi concern. Pertama, kalau dalam konteks koalisi Mas Budiman, itu ada satu political scientist, David Altman. Dia menekankan dalam pembentukan koalisi itu harus ada fairness. Itu fairness itu konteksnya egalitarianisme, harus sama Mbah. Tetapi problemnya kalau misal kemudian dia dipaksa-paksa, pertanyaannya, apakah kemudian kedaulatan partai itu kemudian tidak terusik? Nah ini yang kemudian menjadi sebuah tanda tanya. Karena Mbah, konon kabarnya. Aku ketemu sama orang, ini di forum publik, makanya bisa saya sitir di sini. Ketemu teman-teman PPP. Waktu itu aku nanya, gimana Pak Sandiaga Uno jadi nggak lewat PPP? Katanya nunggu. Saya mau cek dulu ya ke Hermawi ya. Sebetulnya invisible hand itu siapa dan lain sebagainya ya. Hermawi, tadi soal invisible hand dan kemudian menamakan koalisi perubahan. Persisnya, yang mau diubah apanya sih? Ya, kami menamakan diri sebagai koalisi perubahan untuk persatuan. Kita ingin mencari partner ke depan adalah partai-partai yang ingin melakukan perubahan secara konstruktif. Kami 10 tahun di pemerintahan. Kita juga bagian dari pemerintahan. Kita tahu apa yang harus dirubah. Nah itu modal. Apa itu? Ada banyak hal. Terlalu panjang kalau saya misalnya minggu lalu kita ada nonton
nonton satu laporan televisi, ada satu bandara yang sangat mahal, cuma ada satu pesawat tiap minggu. Itu harus ada perubahan, karena pengelolaannya menelan biaya miliar rupiah per bulan, tidak bermanfaat apa-apa. Tapi yang lebih penting lagi adalah dalam proses ini bagaimana kita menjaga kedaulatan partai. Menjaga kedaulatan partai sebagai bagian dari penghormatan terhadap amanah rakyat. Dan itu kami rasakan cukup berat. Oke, cukup berat. Membawa calon kami kemana-mana, seperti tadi dikatakan Mas Tejo, tidak terkatakan tapi terasa seperti angin. Gangguan-gangguan selalu ada, tapi kalau kita cari nggak ketemu siapa yang ganggu. Dan itu bagian dari politik, itu biasa saja. Biasa ya. Biasa Oke, saja. baik. Dan kita akan terus menjalankan kebersamaan ini dengan penuh. Baik, Habib mau bicara? Pendek. Karena singkat pertanyaannya, jawaban perubahan dan persatuannya perlu jelas. Ya, pantun dikit boleh lah Bang. Oh, mantap. Bangun rumah gunakan semen, tambahkan air biar tambah paten. Perubahan adalah koalisi yang konsisten, tetap kompak jadikan Anies presiden. Meskipun cawapresnya belum ada, gitu ya. Jadi Bang, perubahan ini bukan hanya sekedar perubahan yang kita bicarakan, tapi ada persatuan. Oke. Jadi persatuan ini penting, masyarakat kita bersatu untuk membangun rakyat yang lebih baik lagi. Tanya apa yang dirubah? Banyak sekali. Yang baik-baik IKN tuh udah urusan undang-undang. Kita ikuti aja sudah. Ya kalau udah jadi undang-undang ikut, mau salah nggak benar nanti periode selanjutnya bicara. Tetapi kalau kita bicara tentang masalah, ya hampir 8 juta warga Indonesia masih menganggur, misalkan, itu perlu, ya kita belum dapat pekerjaan, misalkan. Kalau kita catatan World Population Review, Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Itu contoh. Oke, baik. Ya. Contoh ya, cukup ya. Satu lagi dong, satu lagi. Pantun. Nggak, mau pantun lagi? Bahkan kalau menurut Mekom, Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 1 di dunia. Ini catatan dunia. Harus diperbaiki. Kita nggak mengecam presiden sekarang, enggak. Negara termiskin. Tapi bagaimana perlu ada perubahan dan perbaikan dan persatuan, inilah tugas kita yang akan datang. Itu. Mas Hasto, gimana tuh ada kritik perubahan di antaranya tadi soal soal yang belum kerja dan soal miskin, gimana merespon? Ya, yang penting Presiden Jokowi ini kan mendengarkan kritik, partai juga melakukan kritik, otokritik bagi PDI Perjuangan. Itu suatu hal yang penting, maka Pak Jokowi, Pak Ganjar Pranowo itu melakukan belusukan untuk mendengarkan kritik-kritik termasuk dari PKS, dari Nasdem, kan kita dengarkan semuanya dengan sebaik-baiknya, itulah politik. Boleh lah plus lah. Baik, Mas Mujani. Jadi kalau koalisi Indonesia Raya itu sebenarnya yang membedakan dengan koalisi-koalisi lain sebenarnya di mananya sebenarnya? Saya kira bukan soal perbedaan di antara koalisi perubahan dan koalisi PDI Perjuangan. Tapi yang utama adalah bagaimana kita bisa menawarkan sebuah gagasan dan pandangan-pandangan kepada rakyat mana yang bisa dianggap lebih rasional, lebih realistis. Kami merasa bahwa Partai Gerindra dari 2009, 2014, 2019 bisa eksis, bertambah kursi karena juga bagian dari tawaran-tawaran yang kami tawarkan kepada rakyat. Itu sebabnya kemudian kami tidak pernah bosan ingin menawarkan bahwa gagasan-gagasan yang diungkapkan oleh Pak Prabowo untuk perbaikan rakyat tidak pernah berhenti. Dan itu sebabnya juga kami merasa bahwa setiap pemilu kami bertambah kursi juga karena itu. Jadi perbedaan itu bisa saja, tetapi kemudian yang lebih penting adalah bagaimana rakyat bisa menerima gagasan-gagasan itu. Misalnya problemnya kan adalah kita merasa bahwa selalu saja ada persoalan kesinambungan dalam pembangunan. Kesinambungan itu kan menjadi problem yang dirasakan. Itu sebabnya di MPR pernah ada gagasan tentang perlunya garis-garis PPHN atau garis-garis besar haluan negara. Itu digagas sebagai upaya atau ikhtiar kita untuk bagaimana di antara pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain itu selalu ada kesinambungan pembangunan. Bagaimana apa yang sekarang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi bisa berkesinambungan pada pemerintahan berikutnya. Kami menyebutnya adalah kesinambungan atau keberlanjutan dari pembangunan itu. Bukan menganggap itu sebagai sebuah perubahan. Itu penting walaupun kemudian perlu ada sebuah inovasi,
perlu ada sebuah gagasan, perlu ada sebuah sentuhan-sentuhan yang lebih menyempurnakan dari gagasan itu. Oke, baik. Bang Doli, kalau Bang Doli KIB, ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Ini bedanya apa sih dengan platform atau tawaran program dari koalisi-koalisi yang lain? Ya, pertama tadi saya katakan bahwa KIB ini dilahirkan jauh-jauh sebelum pemilu. Ya, kita ingin mengajak masyarakat untuk membicarakan perbedaan itu sejak awal. Ya, saya kira salah satu tantangan yang tidak boleh kita ulangi ya di tahun 2019 itu tadi keterbelahan itu. Nah, dengan membiasakan diri kita membicarakan Indonesia ke depan dari segala aspek. Ya, kita sudah punya sebetulnya di KIB ini dari awal kita sudah pernah menyusun narasi konsepsi tentang Indonesia ke depan seperti apa, dan bahkan kita udah datang ke daerah-daerah, ke kampus mendiskusikannya itu waktu sama Bang Jo sama Pak atau Mardiono waktu itu di Makassar, di Surabaya gitu. Nah, dari seluruh aspek kehidupan berbangsa bernegara kita sudah punya sekarang sebetulnya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya katakan kalau kita makin punya cukup waktu yang panjang untuk berdialektika bersama masyarakat dan masyarakat melihat bahwa berbeda itu nggak ada masalah sebetulnya. Partai A, koalisi A memilih si B. Tadi saya senang mendengarkan cuplikan masyarakat tahu sebetulnya mereka tentang perkembangan politik, pilpres dan segala macam gitu. Nah, ini saya kira salah satu keuntungan pemilu 2024 ini yang saya kira berbeda dengan pemilu sebelumnya. Nah, tinggal adalah bagaimana elit-elit politik ini tetap menjaga. PR-nya adalah berkompetisi boleh, tapi keutuhan bangsa negara itu menjadi nomor satu. Yang tidak boleh kita rusak gara-gara kita berkompetisi. Kita boleh beda hanya tanggal 14 Februari aja. Sebelumnya dan sesudahnya nanti kita sama-sama bangun Indonesia ini ke depan seperti apa. Baik, saya ke Tuku Rifki, Sekjen Demokrat. Bung Rifki, jadi sebetulnya kalau tadi kan dari Bung Habib sudah disampaikan yang mau diubah apa? Kalau dari Demokrat sama nggak sih yang mau diubah sebenarnya? Ya, sebetulnya ada beberapa hal ya. Misalnya dari perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Kita banyak mendengar kok petani sulit mencari pupuk saat ini misalnya. Kelangkaan pupuk, tingginya harga-harga kebutuhan pokok, milenial sulit mencari kerja dan banyak hal lagi. Belum lagi kita masuk ke klaster tentang kualitas demokrasi hari ini. Belum lagi kita masuk lagi ke klaster tentang tentang penegakan hukum dan keadilan dan seterusnya. Kebetulan nanti juga memang Jumat malam Mas Ahy akan menjabarkan kepada publik secara gamblang di Kompas TV tentang perubahan-perbaikan yang akan dilakukan oleh Demokrat. Nah, nanti kita saksikan. Oke, baik. Bung Arwani, tadi ada kritik soal regresi demokrasi. Ada bagian dari pemerintahan meresponnya gimana? Ya, ada ya program pemerintah yang memang harus kita akui bersama. Ya, sukses infrastruktur ya, bagaimana semua dari kita ikut merasakan nikmatnya menggunakan jalan sekarang, jalan tol misalnya ya, itu harus kita akui. Tetapi juga kita tidak menutup mata ya, dari semua pemerintahan ini pasti ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki ya. Jadi kalau ada kaidah ya di NU itu al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga kebaikan-kebaikan yang memang harus kita sudah ditanamkan ya, dikerjakan, lalu juga kita mencari ya, melakukan sebuah koreksi, lalu mencari teori atau konsep atau program yang baru yang lebih baik lagi yang bisa kita lakukan. Saya kira itu biasa saja, kami terbuka. Seperti tadi Mas Hasto juga menyampaikan, ya kita terbuka terhadap kritik, masukan apapun. Ya. Oke, baik. Mas Hasanuddin, jadi kalau PKB tadi merespon kritik dari dari PKS soal regresi demokrasi, jawaban Mas Hasan gimana? Bagian dari pemerintahan tapi sekarang berada di tempatnya Pak Prabowo yang juga masih dalam pemerintahan. Siapapun boleh mengkritik pemerintah kita hari ini, tapi kita kembalikan kepada rakyat. Kalau dari survei-survei yang ada, tingkat kepuasan ke Pak Jokowi ini tinggi, 80%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas ini senang. Mayoritas masyarakat ini oke dengan pemerintahan Pak Jokowi itu. Dan berikutnya juga kita semua yang ada di pemerintahan ini juga bersama-sama mewujudkan itu semuanya
biar apa yang disampaikan sahabat-sahabat PKS dan sebagainya itu nanti kita jawab dengan tingkat kepuasannya rakyat. Karena ukurannya kan kepuasan rakyat. Kalau rakyat puas, terus kemudian dan itu dicek benar, itu pasti rakyat mengakui kinerja pemerintahan ini. Tapi ada hal yang patut kita perlu sampaikan di sini, bahwa baik yang mengkritik atau yang dikritik, ini semua satu tubuh. Satu tubuh bangsa Indonesia. Kalau toh teman-teman mengkritik gitu kan, mesti juga ada rasa sakit di sini. Tapi sakitnya kan untuk tubuh kita bersama. Baik. Jadi kita ini satu tubuh gitu. Jadi kalau yang satu tubuh mau ada yang bagian kritik, ada yang bagian dikritik, ini demokrasi, tidak ada masalah. Tetapi ukurannya semuanya itu adalah benarkah antara yang dikritik sama yang mengkritik sama-sama mengakui bahwa sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua itu kemanusiaan adil dan beradab. Ukurannya sebenarnya itu. Oke, jadi baik. ukuran yang bersama itu yang kita ikutin, sehingga kritiklah sekeras-kerasnya, tapi jangan lupa bahwa kita adalah satu tubuh bangsa Indonesia. Baik. Tapi kalau ingin tahu kepuasan masyarakat, lembaga survei sudah menyatakannya. Itu puas. Oke. Mas Edi, jadi gimana merespon dari kritik masih ada regresi demokrasi, penegakan hukum yang amburadul? Saya sudah membaca jurnal yang ditulis oleh Eve Warburton mengenai regresi demokrasi. Dan saya sendiri melihat bahwa ada benarnya, tetapi kita juga lihat demokrasi kita terkadang memang kebablasan. Coba kita lihat kemanusiaan yang adil beradab sila kedua di Pancasila. Tetapi apakah narasi dan pembicaraan diskursus yang ada di media sosial, apakah itu beradab? Saya kira banyak sekali yang hujat menghujat, hoax di mana-mana. Jadi memang harus ada tahapan di mana kita harus mengerem hal ini. Dan saya kira sudah dilakukan sudah tepat. Dan ini kembali yang saya disampaikan oleh Mas Hasan tadi. Ini terrefleksi meskipun banyak kritik tentang hal ini, terrefleksi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi itu sangat tinggi, di atas 80%. Sangat tidak lazim dalam pemerintahan yang sudah akan berakhir sebentar lagi. Tetapi coba kita lihat sekarang bahwa tingginya popularitas dan penerimaan masyarakat terhadap Pak Jokowi membuat capres-capres dan cawapres ini justru ingin terasosiasi dengan beliau. Ibaratnya beliau nih sebuah toko parfum yang wangi, banyak orang ingin ada di dalam toko parfum itu supaya keluar ikut wangi. Nah ini mungkin juga menjawab tadi Mas Umam yang mengatakan bahwa ini ada invisible hand. Saya merasa bahwa justru banyak teman-teman ini, terutama yang berambisi atau ingin aspirasi maju di Pilpres, ingin terasosiasi dengan Pak Jokowi supaya elektabilitas juga ikut naik. Invisible-nya siapa? Nah, saya nggak tahu. Tetapi tadi kan menduga-duga gitu ya. Tetapi mudah-mudahan tidak ada salah dugaannya. Oke. Dalam kompetisi menang kalah soal biasa, benarkah menang cuma soal asa dan usaha? Satu meja The Forum spesial kembali usai jeda.
terutama dia bisa memperhatikan pendidikan, tetapi juga terlebih lagi kesehatan, karena ya kalau kita lihat kesehatan di sini belum begitu menyentuh ya. Yang intinya bisa membangun dan mengatur infrastruktur negara ini lebih baik lagi. Kita aja ini yang mana naik, yang mana disyukuri, diikuti aja maunya kak. Kita ini orang miskin, orang rakyat biasa kak. Ada kemajuan lah buat rakyat miskin. Yang penting punya hati dan kebijakan. Tolong lebih memperhatikan harga-harga yang ada di pasar tradisional, khususnya BBM. Pemimpin bisa turun ke lapangan, bisa melihat bagaimana keluhan-keluhan masyarakat. Supaya koruptor diberantas semua. Itulah suara dari rakyat yang telah disuarakan melalui Kompas TV. Saya ingin dengar pandangan dari Mas Hasanuddin, Sekjen PKB. Gimana Anda merespon tadi soal pendidikan, soal kesehatan? Gimana merespon harapan publik itu? Oke, bagi PKB apa yang menjadi kepentingan dan suara rakyat itu yang paling utama dan pertama. Karena rakyat itu adalah arus atas, Mas Budiman, bukan arus bawah. Saya pengen ngajak kita semuanya kita ganti terminologi bahwa arus bawah. Kalau sepanjang rakyat dinyatakan arus bawah, urusan bawah itu urusan gak enak Mas Jiwo. Kalau gitu urusan yang diomongkan oleh rakyat tadi tentang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, tentang pekerjaan dan sebagainya itu harus menjadi urusan arus atas. Arus atas itu adalah rakyat. Kita politisi, kita ini babunya rakyat, maka arus bawah itu adalah kita-kita ini. Arus atas lah yang dinomorsatukan. Siapa? Rakyat dengan segala kepentingannya tadi. Oke, baik. Mas Mujani, kalau tadi Mas Hasan menyebutkan bahwa politisi itu adalah babunya rakyat. Nah, kalau Gerindra melihatnya gimana terhadap aspirasi-aspirasi dari arus atas menurut Mas Hasan tadi? Ya memang tugas partai politik itu adalah mengurus kepentingan rakyat kecil, rakyat lemah, wong cilik, orang-orang yang selama ini terpinggirkan. Dan itu yang diharapkan oleh rakyat, bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, pendidikan, kesehatan, pekerjaan bisa mereka pikirkan dengan bagus, dengan sungguh-sungguh oleh para pemimpin partai politik, oleh jabatan-jabatan publik yang diakibatkan dari partai politik. Dan bagi kami di Gerindra itu adalah sesuatu yang menjadi arus utama. Kami merasa eksistensi kami menjadi seperti ini karena rakyat, dan karena itu berkali-kali Pak Prabowo mengatakan jangan pernah jauh dari rakyat. Jangan pernah melupakan rakyat, apalagi berkhianat kepada rakyat. Oke, baik. Mas Edi, memang harus dekat dengan rakyat ya. Tapi kadang-kadang rakyat itu dibutuhkan 5 tahun sekali gitu loh. Setelah pemilu selesai ya udah hilang aja gitu. Gimana responnya? Kalau memang begitu, rakyat kan juga sekarang sangat kritis dan rasional. Ya, kalau kita kemudian berjanji pada saat kita pemilu, kemudian kita pada saat kita sudah menduduki posisi apakah sebagai kepala daerah atau di anggota legislatif, kemudian kita tidak memenuhi apa harapan dan janji kita pada rakyat, tentu rakyat akan menghukum kita 5 tahun kemudian, tidak akan terpilih lagi. Padahal rakyat Indonesia itu sebenarnya tidak neko-neko dalam artian bahwa yang diinginkan rakyat itu rata-rata pada dasarnya satu, sembako tersedia dan terjangkau, lapangan kerja itu tersedia, pendidikan dan kesehatan, tidak lebih daripada itu. Jadi maksud saya, masa dengan hanya permintaan minim itu kita sebagai wakil-wakil rakyat tidak bisa memenuhi. Kita partai politik tidak bisa memenuhi harapan rakyat. Baik, Bang Doli, karena kalau dilihat sebenarnya sama sebenarnya. Ada alienasi ya antara elit partai politik dengan massa, sehingga kalau dimunculkan di berbagai survei soal partai politik, kepercayaan atau approval rating terhadap partai politik terbilang rendah sebetulnya. Saya kira kita semua paham ya bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, 270 juta manusia yang harus kita kelola dengan wilayah yang sangat luas. Elit-elit politik juga saya kira tahu progres perkembangan pembangunan dari zaman kapanpun sampai sekarang. Kita lihat tadi semua komentar masyarakat itu kan hasil dari sebuah pembangunan yang berkelanjutan gitu ya. Nah jadi saya kira kita juga nggak bisa sekarang membohongi atau membodohi rakyat. Rakyat sudah pintar, sudah cerdas. Malah kalau kita mencoba itu, malah itu bisa backfire buat kita. Ya, jadi saya kira itu adalah bagian dari keberhasilan pemimpin-pemimpin kita, termasuk pemimpin sekarang untuk bisa melihat hasilnya seperti yang tadi kita saksikan masyarakat itu. Jadi yang kedua, perubahan itu bukan milik siapa-siapa, bukan milik sebagian atau diantara kita saja. Perubahan itu milik kita semua, ya.
Yang tepat itu bukan it's time to change, tapi anytime is change. Anytime is change. Perubahan itu setiap saat. Kalau kita nggak berubah, saya kira ya kita akan mati dalam kungkungan cara berpikir kita yang sempit itu. Jadi semua kita ini punya kepentingan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tetapi saya kira untuk menilai mana yang paling efektif untuk melakukan perubahan yang tepat itu, kita bisa menilai, bisa memetakan bahwa dari sekian waktu yang lama sampai sekarang ada hal-hal yang cukup baik yang harus kita pertahankan. Ya, kemudian nggak mungkin kita semua bisa menyelesaikan urusan bangsa ini dalam sekejap 10 tahun, 15 tahun gitu loh. Ya, negara kita ini baru 60-an tahun gitu loh. Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang maju itu butuh ratusan tahun untuk bisa sampai gitu loh. Nah, tapi yang paling penting adalah kita punya progresivitas atau tidak untuk maju sebagai sebuah bangsa dan negara. Dan kuncinya itu adalah kalau kita semua solid, utuh, melihat bahwa pemilu itulah yang menjadi momentum bersejarah untuk menghadapi perubahan, mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik. Baik, Mas Hasto, jadi ada suara rakyat dari ujung barat atau timur, gimana PDI Perjuangan yang selalu asosiasinya dengan wong cilik, suara rakyat itu gimana? Ya, bagi PDI Perjuangan, rakyat khususnya wong cilik adalah roh perjuangan, sumber inspirasi dan dedikasi dari partai politik. Karena itulah di dalam Rakernas ketiga yang lalu kami mengangkat tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Karena suatu komitmen ideologis yang harus ditunjukkan dan mewujudkan kemakmuran, keadilan bagi rakyat sebagaimana tadi disampaikan dari aspirasi dari masyarakat kita, itu merupakan tugas yang harus diwujudkan secara progresif. Untuk itu kami punya sekolah partai, mengapa rakyat memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan menang 2 kali berturut-turut, karena kami percaya bahwa dengan menghasilkan pemimpin termasuk Presiden Jokowi, Pak Ganjar Pranowo yang betul-betul tumbuh dari kalangan rakyat, itu sebagai jati diri kepartian. Tidak ada partai yang mampu melahirkan pimpinan-pimpinan partai yang sungguh-sungguh berasal dari basis rakyat itu sendiri, dan ini yang kami lakukan. Maka proses bagaimana menjadikan rakyat tidak hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi mereka juga menjadi orientasi juang, dan rakyat kita berikan kesempatan dari mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, itu telah merubah watak demokrasi kita yang sebelumnya elitis menjadi watak demokrasi dari bawah. Karena Pak Jokowi, kemudian Ibu Mega, Pak Ganjar Pranowo, semua lahir dari pemimpin yang berdialog dengan rakyat, yang mengetuk pintu-pintu rakyat. Oke, baik. Mas Arwani, jadi ada suara dari publik, tapi banyak juga sebenarnya publik yang dikecewakan dengan politisi dan partai politik. Ya, salah satu prinsip perjuangan Partai Persatuan Pembangunan adalah politik itu ibadah. Ibadah. Ya, jadi memposisikan dengan sangat sadar bahwa kita sebagai seorang hamba. Nah, hamba itu eksistensinya adalah ketika dia memberikan manfaat, memberikan kebaikan, menebar ya kebaikan kepada orang lain. Jadi prinsip itu sudah mendarah daging di kader P3. Sehingga apa yang sudah berjalan dengan baik itu menjadi prinsip yang harus kita lakukan. Al khair al mutaati afdalu minal qasir. Kebaikan yang berlanjutan, kebaikan yang berkelanjutan itu lebih baik, lebih utama dari yang singkat. Oke. Itu yang ingin kita dedikasikan kepada rakyat Indonesia. Habib, ya. Sesuatu katanya mau berpantun? Oh, pantun. Atau closingnya apa? Oke, boleh. Kepak-kepak sayap merpati, terbang jauh membumbung tinggi. Meskipun berbeda koalisi, namun tetap jaga silaturahmi. Jadi saya melihat ya, apa yang disampaikan rakyat itu gambaran tuntutan kepada kepemimpinan yang akan datang. Oke. Karena yang lewat sudah alafat kata orang, udah lewat sudah yang kemarin. Mari kita evaluasi ke depan kalau udah selesai. 20 Oktober. Iya, kan lagi cerita membahas sudah ke depan. Ya, jadi ke depan ini harapan banyak. Jadi Bang Hasto dititipkan tolong tinggal berapa bulan ini kesehatan, misalkan tadi dibilang tentang apa lagi. Itu nggak apa-apa, kita dengar lah. Dan kita sama-sama di parlemen ya kita bantulah untuk di program tersebut untuk kebaikan rakyat. Tinggal permasalahannya ke depan, ya kita atur lagi ke depan siapa. Gitu. Kita siapa tahu di tes yang baru lebih indah lagi. Kan lebih keren kalau ada yang baru, ya kan? Oke, yang baru lebih keren. Yang lebih keren. Oke, Bung Rifki. Oke. Siap. Ya, founding father kita sudah kita bersepakat untuk Indonesia adalah negara demokratis.
negara demokrasi. Nah, jadi tentu kekuasaan itu di dalam sebuah negara demokrasi adalah di tangan rakyat. Nah, tentu 200 juta pemilih yang nanti akan mengikuti pemilihan umum, apakah itu pileg, pilpres akan menentukan pilihannya di 2024. Disitulah apa yang tadi disampaikan masyarakat, kekecewaan dengan partai politik, tokoh politik, disitulah kita menentukan pemimpin baru ke depan. Nah, yang paling penting Partai Demokrat mengajak bahwa tentu kita semua sepakat, semua elemen bangsa, bahwa pemilu 2024 harus demokratis, tanpa intervensi dan bebas dari kecurangan. Oke, baik. Terakhir, Bung Hermawi, jadi gimana kritik-kritik publik, harapan publik terhadap pemerintah dan juga partai sebetulnya? Ya, jadi Nasdem ini kan partai yang paling muda di antara teman-teman yang ada. Sejak awal 2 kali ikut pemilu, kami lebih banyak fokus mendedikasikan aktivitas kepada pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu Nasdem satu-satunya partai yang punya Akademi Bela Negara yang mendidik tenaga-tenaga terampil untuk kemudian membangun desanya. Sekarang sudah ada buahnya. Di Labuan Bajo misalnya kami punya tambak-tambak kepiting yang sudah ekspor. Oke. Di Pulau Buru kami sudah berkali-kali panen. Ini bagian dari upaya kita untuk menjaga swasembada, panen hasil sayur-sayuran yang melebihi kebutuhan setempat. Jadi kami lebih konkret, lebih ke bawah, ya, mendidik tenaga-tenaga terampil. Itu hanya bisa terjadi dalam kondisi seperti dikatakan oleh Rifki. Ada pemimpin yang dihasilkan dari pemilu, dari election yang terhormat, bermartabat, bebas dari penindasan, dari intimidasi, dari rasa menakut-nakuti. Itu tidak kalah pentingnya. Hasil bisa lain, tapi proses harus memuaskan kita. Tidak boleh ada lagi penekanan-penekanan yang seperti sekarang ini. Kami masih mengalami seperti dikatakan Mas Tejo tadi, terasa ada, terkatakan tidak. Oke, baik. Itu tidak boleh ada lagi. Oke, Tejo, komentar mungkin bisa pendek. Ini kan baik-baik semua sebetulnya, politisi, parpol untuk rakyat. Tapi masih ada kekecewaan-kekecewaan juga saya. Iya, ada kekecewaan karena kalau kita survei lebih benar lagi sebetulnya ada yang, maaf ini Mas Hasto dan teman-teman ya, kadang-kadang nggak terlalu peduli sama pilpres gitu. Karena siapapun yang jadi presidennya tetap aja jungkir balik cari duit gitu. Termasuk saya sendiri. Tetap rakyat. Tetap nyari duit sendiri gitu loh. Dikasih. Tapi pesan saya ke Mas Hasto, ke Mas Muzani, semuanya lah. Ke semuanya lah. Ke sisi yang sana, Mas Hermawi, Mas Rifki, Mas Abu Bakar, tolong kalau capres-capres dan cawapres dan patut diduga jadi capres-cawapres, kalau bikin konten di medsos yang menarik betul, gitu loh. Karena sekarang itu yang paling absurd Mas Budiman, bagaimana saya terkagum-kagum pada capres-cawapres ya. Bisa semangat bikin konten di depan masyarakat yang sibuk bikin kontennya sendiri-sendiri gitu loh. Rakyat itu lebih senang lihat dirinya sendiri gitu loh. Lihat bayinya, lihat cucunya gitu. Aku nggak tahu kok masih semangat gitu. Makasih. Yuk. Oke. Pak Imam? Iya, saya ingin menggarisbawahi Mas Budiman bahwa panggung atas dan panggung bawah dalam konteks koalisi pasti berbeda. Tetapi bagaimanapun juga kita juga harus mencermati bahwa ke depan partai-partai politik semua memiliki peran yang sangat sentral, sangat signifikan terhadap perubahan dan juga konteks bagaimana tata negara itu kemudian dioptimalkan. Karena bagaimanapun juga demokrasi tidak harus atau bahkan tidak boleh hanya menyisakan kegaduhan saja. Chaos itu nothing untuk masyarakat. Maka kalau misalnya tadi kita cermati, ada semacam political disengagement antara ruang elit dengan ruang masyarakat seolah tidak nyambung. Nah inilah yang kemudian dibutuhkan peran dari partai politik untuk mengaitkan itu semua. Nah maka kemudian demokrasi harus menghasilkan good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, dan tata kelola pemerintahan yang baik harus menghasilkan public delivery service yang baik. Kalau misalnya itu dilakukan, saya pikir itu akan menjadi amal jariah yang baik untuk semua pemimpin. Satu lagi mungkin, saya sudah menghadap Gus Mus seminggu yang lalu. Beliau bersedia untuk kalau ada acara doa pemilu damai dan bahagia. Oke. Nah kalau misalkan kita ini menarik forum ini, doa pemilu damai dan bahagia, nggak tahu. Oke, Mbah Tejo terima kasih, Mas Umam terima kasih ya.
Terima kasih kepada semua narasumber, sekjen dan wakil ketua umum partai politik. Pemilu presiden tinggal 216 hari lagi. Bakal calon presiden mulai mematut-matutkan diri. Bakal capres wirawiri ke sana kemari. Koalisi bisa datang dan pergi. Namun siapa bakal jadi calon wapres masih jadi teka-teki. Hampir 205 juta pemilih menanti. Bukan hanya siapa calon wakil presiden, pendamping sang calon presiden, tetapi pertukaran ide dan gagasan untuk membangun negeri. Pemilu adalah jalan untuk melunasi janji kemerdekaan yang pernah diucapkan pendiri bangsa. Tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Itu janji tahun 1945. Tapi bagaimana realisasinya kini? Itulah pertanyaan yang harus dijawab kini. Bangsa ini butuh peta jalan. Bagaimana membangun manusia Indonesia berkarakter kuat? Pengabaian pembangunan manusia bisa jadi hambatan pertumbuhan ekonomi, memperlebar kesenjangan, melanggengkan kemiskinan, dan malah membumikan korupsi di negeri ini. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.